sekitar 37 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan itu ada satu kesadaran yang dimotori oleh Dr. Sutomo, kemudian Dr. Wahidin Sudirohusoto maupun uh, Gunawan Mangunkusumo dengan membentuk Budi Utomo. Itu satu momen menandai bangkitnya berbangsa dan bernegara ya. Itu tahun 1908, artinya 37 tahun sebelum Indonesia merdeka. Meskipun 3 tahun sebelum itu juga ada satu pergerakan dengan arah yang sama, cuma ini dimotori oleh kaum pedagang yang kemudian membentuk Haji Samanhudi membentuk Serikat Dagang Islam itu mewadahi pengusaha-pengusaha pribumi untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Jadi ini kemudian mengkristal sehingga 20 tahun kemudian sejak Budi Utomo lahir yang dimotori oleh 3 orang tadi, bersatulah para pemuda Indonesia untuk meneriakkan Sumpah Pemuda. Dan ini satu proses perjalanan perjuangan di mana kemudian tahun 1945 kita proklamirkan kemerdekaan. Nah, di alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi, tolong dikoreksi kalau ada salah-salah sedikit, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia, selamat, sentosa, dan menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah satu perjuangan yang cukup panjang. Nah, kemudian momen kelahiran pergerakan Budi Utomo itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Itu kalau dihitung dari sekarang berarti 116 tahun yang lalu ya, 116 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih relevan kita mengingat-ingat peristiwa itu, kemudian membayangkan bagaimana kesadaran terutama di kalangan kaum muda untuk menatap masa depan bangsanya, masa depan para pemuda yang berjarak 116 tahun yang lalu itu ya sekarang ini salah satu periodenya ya. Nah, apakah kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional itu kehilangan relevansinya dengan situasi sekarang? Kalau kita sederhanakan dengan meminjam, bukan meminjam ya, itu sebetulnya ya warisan para pendiri bangsa kita yang diucapkan oleh Soekarno dengan trisaktinya itu, berdaulat secara politik, kemudian berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam berbudaya. Ini menurut saya ya masih relevan sampai sekarang. Apakah kita secara politik dalam konteks negara yang besar itu sudah berdaulat secara politik, kemudian secara ekonomi apakah kita sudah mandiri? Nah, itu semua sebetulnya bisa diukur. Nah, kalau kita menyadari hal tersebut, kemudian kita membuat satu potret realitas yang sekarang kita
alami, kemudian kita proyeksikan ke depan ke tahun 2045, di saat Indonesia memasuki usia emas, maka semangat kebangkitan nasional itu sampai sekarang masih relevan dan justru harus digaungkan kembali, sehingga masyarakat kita terutama dari kalangan kaum muda maupun pengusaha itu sadar akan perjalanan bangsa ke depan, tidak hanya terutama dari kalangan pengusaha itu tidak hanya berpikir tentang bagaimana selalu meng-create profit secara terus-menerus dan secara akumulatif, membesar, ekspansif dan sebagainya. Sementara hal itu kalau misalnya kita kaitkan dengan spirit dari para pendiri bangsa itu secara alamiah itu akan mendesak prinsip yang lain, yaitu tentang kebersamaan. Itu juga dititipkan oleh para pendiri bangsa di pasal 33. Salam konstitusi.